Masih dalam rangkaian Indonesia Merdeka, 79 tahun kemerdekaan merayakan Jadi Indonesia. Saya bersama seorang yang dikenal sebagai cendekiawan muslim yang pernah menjadi wakil ketua PP Muhammadiyah, penulis buku Falsafah Kalam di era postmodern dan kini anggota Dewan Pengarah BPIP, Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Prof. Amin, sebelum kita jeda, Prof. Amin mengatakan bagaimana dulu ada 4 peristiwa bersejarah dan di situ ada mutiara-mutiara. Saya ingin melengkapi kata mutiara itu karena mereka para tokoh yang mengeluarkan gagasan besar, berdebat, berpikir kritis sehingga kita sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara sampai saat ini. Tahun ini adalah tahun politik. Kita juga mendengar perdebatan soal politik. Pertanyaan saya pada Prof. Amin, apakah perdebatan politik 79 tahun lalu, bagaimana menjadikan Indonesia, itu sama kualitasnya dengan perdebatan politik di 2024 ini setelah 79 tahun Indonesia merdeka? Tokoh-tokoh dulu itu sebetulnya bacaannya kan kuat. Literaturnya kuat sekali itu. Ya, Insinyur Soekarno sendiri dia sebagai arsitek, tapi buku-buku politik apa yang dia tidak baca? Ya. Itu luar biasa. Dan saya meragukan yang sekarang, gitu loh. Belum lagi saya menyebut Bung Hatta dan yang lain-lain ya, dan yang lain-lain itu bacaannya kan luar biasa. Dan itulah mutiara sebetulnya. Jadi mutiara itu tidak hanya sekedar ujuk-ujuk datang begitu, tetapi dia terbentuk karena pengalaman, karena bacaan, karena perjumpaan-perjumpaan yang luar biasa, lalu menjadilah mereka menjadi utuh dan mature gitu ya, menjadi dewasa begitu. Mengapa itu tidak kita temukan sekarang, Prof. Amin? Nah itulah mungkin karena sudah perubahan sosialnya luar biasa ya, perubahan sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian mungkin pendirian partai yang kemudian tidak ada ideologinya umpamanya begitu. Itu juga bagian kan untuk tidak bisa tajam di dalam lalu pragmatisme itu gitu ya. Jadi tidak memikirkan bagaimana sih mensejahterakan rakyat, bagaimana sih mencerdaskan bangsa. Itu kan pertanyaan selamanya itu. Dan semua partai politik harus itu dua kata itu sebetulnya. Apakah itu yang menjadi jawaban atau penjelasan mengapa partai-partai politik sekarang tidak seperti partai politik puluhan tahun silam sebelum Indonesia merdeka atau setelah Indonesia merdeka? Partai politik itu tempat kelompok cerdik cendekiawan. Kelompok-kelompok pemikir. Kenapa itu tidak bisa kita temukan lagi? Mengapa sekarang partai politik bukan lagi tempat kelompok intelektual? Ya memang sistemnya sudah berubah, tetapi ya kalaupun perubahan itu mengarah ke yang buruk, ya harus diperbaiki dong. Mestinya kan begitu. Ya terus terang, ya semua jabatan-jabatan publik di perguruan tinggi itu kan agak secara ketat kan dimonitor terus oleh pusat gitu ya kira-kira ya. Pemilihan rektor harus sekian persen suara pusat, umpamanya begitu. Jadi kadang-kadang para intelektual ini juga malas juga untuk berpikir yang canggih gitu ya, yang berani, yang kritis gitu ya, menjadi terhambat begitu. Saya akan sampai ke situ, Prof. Amin, soal kampus atau universitas tempat para kelompok intelektual. Tetapi saya masih mau bicara soal partai politik karena Prof. Amin juga saya rasa pernah mengatakan sesuatu tentang politik kita saat ini. Kalau tidak salah dalam seminar nasional menuju demokrasi berkualitas di UGM kalau nggak salah Prof. tahun 2022. Prof. Amin mengatakan bahwa yang terjadi saat ini adalah politik yang berbiaya tinggi, politik ini berkorelasi positif dengan oligarki. Bagaimana kong kali kong antara trias politika, yudikatif, legislatif, dan eksekutif, plus partai politik dan juga pengusaha. Saya rasa itu harus dibongkar kalau memang itu kita inginkan. Kira-kira seperti yang Prof. Amin katakan. Pertanyaan saya bagaimana membongkarnya? Itu ada karena concern Prof. Amin ini sebenarnya adalah concern semua banyak dari kita. Termasuk kader-kader partai politik yang
mungkin gerundeng sendiri di dalam hatinya, tetapi tidak berani berbuat apapun juga. Ya memang bahwa partai politik itu adalah salah satu pilar demokrasi atau mungkin malah yang paling kuat ya. Tetapi dalam internal partai politik itu sendiri kan proses demokrasi sendiri itu kan jarang berjalan. Jadi ketika tokoh-tokohnya untuk memunculkan tokoh baru itu kan agak lambat sekali ya. Terlambat sekali gitu. Tidak muncul dari partai itu sendiri, malah dia mengambil dari luar. Itu problem besar saya kira di tanah air itu. Mengapa kemudian partai yang besar-besar itu mengambil tokoh-tokoh yang di luar partai itu. Padahal mestinya kaderisasi itu untuk menjadikan tokoh yang hebat itu kan kaderisasi di dalam itu kan. Nah itu sekarang from time to time, dari waktu ke waktu itu tidak terjadi gitu. Itu yang saya kira introspeksi juga ya, kita evaluasi mengapa itu terjadi dan harus berani mengevaluasi gitu. Karena tanpa partai politik sendiri kita sulit berharap bisa mendapatkan tokoh-tokoh pemimpin di masa depan yang berkualitas. Karena bagaimanapun juga demokrasi kita atau syarat untuk menjadikan pemimpin nasional misalnya ya harus dari partai politik. Dulu di Orde Baru kita cuma punya 3, Golkar, P3 dan PDI. Kita punya setelah demokrasi kita punya partai politik dan kemudian jadi demokrasi yang berbiaya tinggi. Prof Amin, perlukah kita menyesali demokrasi yang kita rasakan sekarang? Ya sebagai jangan rumahnya demokrasi yang harus dibongkar, ya kan. Ya tetapi ada kelelahan. Rasanya pertanyaan ini memang mencerminkan kelelahan dengan demokrasi yang lebih pada tidak substansi. Ya betul. Tapi lebih pada pertarungan elit untuk kekuasaan. Ya karena demokrasi kan ada 2. Ini loh yang melelahkan itu. Karena demokrasi itu ada yang substansial. Nilai-nilai yang harus kita perjuangkan itu. Dan juga prosedural gitu loh. Nah yang terjadi di Indonesia itu prosedural. Ya memenuhi pemilu, pilkada, begitu kan kira-kira. Tetapi substansi dari demokrasi itu apa, itu agak tertinggal gitu. Padahal sebetulnya demokrasi itu yang harus diperjuangkan partai-partai itu kan substansinya itu. Ya mensejahterakan rakyat tadi saya bilang. Ada mencerdaskan bangsa, mensejahterakan itu yang ada di Undang-Undang Dasar kan itu. Nah apakah betul kita sudah sejahtera? Itu yang harus lalu memunculkan tokoh-tokoh hebat yang bisa berpikir di situ gitu kan. Dan itu kadernya hanya di partai-partai itu gitu. Nah maka ya ini juga evaluasi lah apakah partai-partai itu cara bekerjanya akan seperti itu ke depan. Prof Amin di BPIP, apakah perlu juga BPIP mencoba mencari alternatif atau format demokrasi bagi Indonesia? Atau biar demokrasi mencari jalannya sendiri? Ya bisa dua-duanya. Apa sih yang disebut demokrasi Pancasila itu sebetulnya? Gitu kan. Itu juga harus berpikir, semua juga harus berpikir. Apa yang membedakan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal, umpamanya begitu kan. Nah itu memang harus ada pemikir-pemikir hebat dari kalangan cendekiawan juga, civil society dan juga orang-orang partai sendiri. Nah kalau ada 3 komponen itu yang kemudian dia beradu argumentasi, ya mungkin akan keluar, akan muncul lah apa namanya solusi-solusi bagaimana solving the problem yang kok partai sekarang kok menjadi semacam ini. Apa tadi Mbak Rosi mengingatkan apa yang saya sampaikan di UGM tentang money politik, itu. Money politik seperti kemudian ada oligarki, saya kira itu real ya, real di dalam masyarakat. Maka jangan dibiarkan itu terus berjalan, tapi harus dikoreksi from time to time. Prof Amin, tahun ini adalah tahun politik, sebentar lagi juga kita akan menghadapi pilkada. Ada sesuatu memang saya ingin mencoba untuk mengatakan ini bahwa memang pilkada ini ada gerakan misalnya dari Koalisi Indonesia Maju bersama partai politik lainnya, ada konsolidasi demokrasi supaya suara atau
kepemimpinan pusat dan kebijakannya itu juga satu jalan di daerah. Ini dianggap penting untuk bisa mempercepat pembangunan, menjalankan kebijakan-kebijakan di pusat yang sama dengan di daerah. Apakah menurut Prof. Amin ini memang sebuah bentuk konsolidasi demokrasi yang kita butuhkan saat ini, bahwa tanpa menghilangkan demokrasi tetapi ada pembangunan dan kebijakan publik yang bisa dijalankan tanpa keributan seperti biasa atau tanpa hambatan oposisi? Hanya waktu yang akan menjawab itu sebetulnya. Ini kan eksperimen baru selama Republik ini ada. 79 tahun itu belum pernah ada pilkada serentak, begitu kan. Kalau pemilu sudah sering, tapi pilkada serentak itu baru kali ini kan. Dengan gagasan besar bahwa apa yang dilakukan oleh pusat otomatis akan dilakukan di daerah secara serempak. Ini akan baru ya? Kalau ini memang bisa terjadi di pilkada nanti dan dilaksanakan, ini baru ini setelah baru. Orde Baru, Iya. di mana gubernur dipilih oleh presiden. Ini brandly new gitu ya, betul-betul baru ini gitu. Nah kalau itu memang arah kebijakan pembangunan itu memang bisa dilakukan serentak begitu, ya hebat sekali. Mudah-mudahan dalam pemerintahan baru Pak Prabowo, Mas Gibran bisa melakukan itu gitu. Karena ada kesempatan, karena dia ada kesempatan yang menyatu dari Pusat dan daerah. sampai daerah. Nah itu, tetapi ya tetap harus ada kewaspadaan ya, tentang harus ada check and balances juga. Check and balances juga perlu, dan itulah demokrasi sebetulnya. Kalau tidak, jangan-jangan semuanya sama, arahnya keliru umpamanya begitu kan. Itu kan harus ada yang ada critical mind juga di situ. Check and balances itu menjadi penting sekali. Dan negara yang sehat mesti harus seperti itu. Ormas keagamaan diseret masuk ke bisnis tambang sebagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat atau untuk membungkam suara kritis.